Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semua? Tetap semangat? Tetap mau naik bus? Loh, kok apa hubungannya naik bus? Ya, soal bus masih terus rame ya sekarang ini ya, dan banyak sekali aspeknya. Dan saya kok heran kenapa jadi Pak Jokowi terkesan kayak kayak panik banget gitu ya soal bus ini ya Mbak Agi. Emang kenapa sih? Kan gitu, kalau dia memang nggak ada apa-apa kan nggak peduli, ya lah udahlah, orang mau nyinyir aja, mau pansos bilang begitu aja mungkin kan gampang kan gitu ya. Tapi kalau Betul. lihat langkah-langkahnya kelihatannya makin serius, dan kemarin waktu dia menjawab itu, memberikan statement akhirnya itu kan malah bikin blunder ya pernyataannya itu ya, yang eh, Iya, orang anu jadi apa bilang, ngoyoworo gitu kalau orang Jawa bilangnya, nggak jelas tuh apa hubungannya bus sama kemacetan di Jakarta. Ya gitu. Emang busnya masuk ke iya, Jakarta gitu. iya, betul. Nah, Iya, oke, jadi jadi memang memang apanya nih panik situasinya. gitu Mhm. ya, kita ngomongin anunya ya, para termul-termulnya sekarang ya, lebih pada ke situnya ya. Iya, iya. Kita coba lihat ya bagaimana Jokowi ini mengerahkan para termulnya untuk mengcounter narasi. Dan mereka bikin narasi baru, Mas Hersu, Mhm, mhm. yaitu bahwa soal WUS itu adalah soal untung rugi saja begitu. Jadi itu bahwa WUS adalah investasi sosial, itu yang mereka tekankan. Jadi mereka seolah bukan seolah, ini memang mereka berusaha betul mengabaikan soal bahwa WUS itu ada yang sangat busuk di dalamnya gitu. Mhm. Soal markup begitu berapa kali lipat, entah mungkin itu harus dihitung kembali begitu ya, Mhm. dibandingkan dengan harga yang ditawarkan sebetulnya. Mungkin nantinya akan dilakukan investigasi, saya rasa ya, dari pihak Cina sendiri itu sebetulnya memberi harga berapa. Dan kemudian kalau harga 52 juta dolar per kilometer di Indonesia itu setara dengan negara mana yang dibangun oleh Cina dan tingkat kesulitannya seperti apa. Jadi sekarang para termul ini mencoba menarasikan bahwa tingkat pembangunan di Indonesia itu amat sangat sulit. Mereka harus Mhm. menerobos bukit, membuat Iya. terowongan Mhm. sekian kali, kemudian di atas di atas ngarai, di atas lembah, di Mhm. atas sungai, seperti itu. Nah, sementara di tempat lain itu kan juga tidak kalah tingkat kesulitannya Mhm. begitu. Jadi ini saya rasa nantinya akan ke arah sana, akan makin terbuka berapa kali atau berapa persen gitu biaya kereta cepat Jakarta Bandung ini di markup oleh para kroni Jokowi, begitulah bisa dikatakan demikian. Dan saya rasa kalau ini idenya dia, pasti dia mengamati itu dengan betul dan dia tahu betul prosesnya di sana, biayanya berapa, dan sebenarnya tidak mungkin Jokowi itu tidak tahu. Nah, narasi ini yang kemudian sekarang ini sedang di counter dan mati-matian, Mas Irsu, karena memang saya rasa mereka eh, panas begitu ya, Mhm. kelabakan gitu, karena sudah ada pernyataan dari KPK, walaupun banyak sekali yang skeptis Mhm. tentang kesungguhan dan keberanian KPK, tapi ini KPK mendapatkan dukungan kalau saya lihat di netizen sangat-sangat kuat. Jadi Nah, tapi justru saya KPK malah sebaliknya Mbak. Tadinya orang banyak skeptis, tapi begitu lihat Jokowi serius banget nanggepinnya, kan berarti dia kan pasti ada dapat sesuatu. informasi. Iya gitu loh, nggak mungkin kan kalau dia tidak mendapatkan Betul. sesuatu yang informasi yang cukup valid, kemudian dia meresponnya seperti itu gitu. Iya. Iya ya, justru itu. Jadi sekarang Jokowi ini sedang berusaha betul membuat narasi baru, Mhm. membelokkan begitu ya. Jangan sampai narasi itu kemudian menguat di soal markup, di soal korupsinya begitu, dan bancaan rame-ramenya atas proyek tersebut begitu, dan kolapsnya para BUMN akibat dari menanggung biaya tersebut, dan kemudian tekanan kepada BUMN itu kan pasti ada di baliknya, tekanan kepada para petinggi BUMN yang sebetulnya mereka sebetulnya sudah tidak sanggup kalau mereka berbicara kepada DPR ketika itu, kan memang demikian keadaannya. Nah, kemarin saja Mas Hersu, ini kita sebutkan tiga saja ya. Kalau sama yang lain-lain nanti Ya. kepanjangan, kita sebutkan saja. Kemarin itu ada Soan, seorang youtuber dari youtuber Nusantara, itu kelompok itu ya. Dan ini kelompok para youtuber ini yang diterima terus menerus oleh Jokowi begitu, dan mereka menarasikan sesuai yang diinginkan oleh Jokowi, mereka sendiri yang ngomong begitu, Bapak Jokowi menginginkan begini-begini, dan kemudian mereka ini juga sudah diterima oleh Gibran untuk mengingatkan teman-teman ya, diterima di Istana Wapres begitu, mendapatkan petunjuk ini itu, artinya mereka ini memang Mendapat arahan dari wakil presiden gitu ya. mendapatkan warak Saya bisa bayangin arahan ya, dari kalau kita diberi arahan ya. oleh Gibran itu jadi seperti apa ya.
Hmm. Iya, dan ya, saya rasa mereka mantuk-mantuk saja Ya, gitu ya ya. udah gitu aja lah ya. Katanya pasti gitu nanti. Ya udah gitu aja. Iya betul. Hmm. Dan kemudian hari ini itu datang Andi Aswan. Nah, Andi Aswan ini termul dari Joman ya Mas Hersu. Ya Nah, dia sekarang ini tapi yang menggantikan ini kelihatannya Sylvester Matutina yang selalu pasang badan di talk show itu ya, gitu ya. betul, Nah, betul. Setelah tidak ada Sylvester ya tinggal si Andi Aswan ini, ya terus ini kok kemudian teman-teman di televisi hobi banget sih datengin orang-orang ini. nggak ada jubir yang lain Mas Oh, Hersu. gitu ya. Ada lagi jubir yang lain namanya Norman atau siapa ya, dulu orang partai. Dan itu nggak kompeten sama sekali, nggak capable. Padahal Emang yang ini kompeten, Mbak. enggak juga sih, tapi lebih mendingan. Enggak, kalau Ya. yang namanya Norman itu saya perhatikan, padahal ini orang lama ya, orang lama, dulu Ahoker juga, Jokowi juga, saya lupa nama panjangnya teman-teman. Tapi saya tahu tentang orang ini, maksudnya orang ini termasuk yang die hard begitu ya, dan Hmm. sekarang sekali-sekali menggantikan Andi Aswan ini, menggantikan Sylvester juga, tapi memang narasinya membingungkan kita yang dengar aja antara satu kalimat dengan kalimat yang lain nggak nyambung. Nah, ini yang lebih mendingan saya rasa, makanya sering dipanggil oleh Jokowi atau Oke. sowan kepada Jokowi begitu. Bahkan hari ini sowan lagi, belum lama kan dia juga sowan. Nah, yang terakhir ini Hasan Nasbi. Sebetulnya Hmm. Hasan Nasbi ini yang selain sesudah dia dipecat sebagai kepala PCO dan kemudian diangkat menjadi komisaris Pertamina, itu kan dia sudah sempat sowan Jokowi juga. Nah, sekarang dia juga menarasikan soal WUS itu Mas Irsu, dan Hmm. mirisnya lebih banyak yang berkomen dan komennya menghujat, membuli apa dan sebagainya Hmm. dibandingkan yang like. Nah, ini artinya artinya memang hampir tidak menemukan, jadi hampir 100% itu semuanya menghujat soal narasi Hasan Nasbi. Hmm. Dan terutama kalau saya perhatikan adalah karena kedudukannya dia yang dibayar oleh BUMN, dibayar oleh negara, artinya Oh, gitu ya. jadi ini dia Tapi dia termasuk masuk klaster komisaris yang akhirnya pasang badan untuk Jokowi dong jadinya ya. Dia termasuk betul, yang betul, oke. betul, betul. Ya jelas dia ini kan memang termulnya Jokowi Mas Ersu. Hmm. Coba bayangkan kalau dia memposisikan diri sebagai narasi-narasinya begitu kan high profile dan kemudian ingin terlihat pandai begitu, tapi selalu dibanting begitu sama pihak lawan. Berhasil di apa namanya di counter begitu ya Mas Yesus. Hmm. Nah, kalau saya lihat banyak sekali sekarang ini tidak perlu tokoh, tidak perlu apa ya, tidak perlu pengamat Hmm. atau yang orang-orang pandai lah untuk mengcounter Hasan Nasbi ini, karena di akun medsosnya saja netizen itu sudah mengkonternya sangat-sangat kuat sekali dan penuh dengan apa ya, pinter-pinter banget gitu narasinya. Nah, Hmm. tiga ini saya rasa ini cukup mewakili bagaimana Jokowi saat ini memang sedang dalam keadaan panik banget ini soal WUS Mas Hersu. Hmm. Karena saya rasa bukti-buktinya itu terpapar dengan sangat jelas, gampang sekali ditemui, gampang sekali Ditemukan diungkap, kali ya. saksi-saksinya masih hidup semua. Ya, 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 ya. Oke, jadi gimana kita mau bahas yang ini? Saya kira menarik untuk kalau kita untuk membacakan komentar apa, bukan komentarnya apa sih yang dia cuitkan dan kemudian apa komentar-komentar dari para netizen itu gitu, supaya kita bisa Iya, dapat iya. gambaran ya. Oke, oke. Nah, ini satu dulu ya. Ini yang sudah lebih dulu terjadi dalam 2 hari belakangan ini, yaitu Hmm. Agri Fanani. Agri Fanani ini saya sebetulnya juga tidak tahu dia, Mas Heru. Mohon maaf Iya. ya, Hmm. secara detail tidak tahu orang mana, ini bagaimana. Tapi kalau dilihat dari akun-akun YouTuber Nusantara yang kita pernah tengok begitu di akunnya mereka, ini termasuk yang dituakan begitu ya. Karena Hmm. memang sebetulnya usianya pun juga udah usia yang lumayan sepuh begitu. Aduh, Dan jangan ini jangan bawa-bawa usia nih, sensitif nih. iya, sensitif ya Mas Irsu. Mas Irsu masih muda kok, tuh pakai rompi itu kelihatan jauh lebih muda. Ya, Oke. dan kemudian kalau kita lihat dia kan sesudah ketemu dengan Jokowi dia Hmm. mengatakan soal hoax, jadi mengontrol hoax. Sekarang ini hoax yang banyak sekali, Hmm. terutama itu soal WUS, dan ini menjadi konsen dia dalam pertemuannya dengan Jokowi begitu Mas Irsu. Dan tapi saya jadi tertarik ya dengan apa yang dia katakan itu, bahwa banyak sekali hoax yang menyerang Pak Jokowi dan tugasnya dia adalah untuk meluruskan itu semua apa dan sebagainya. Kemudian saya lihat
lihat ini, coba saya buka ya, ternyata narasi hoax itu malah memang banyak muncul dari para YouTuber Nusantara ini. Dan kita contohkan misalnya Agri Fanani ini, coba Mas Hersu nilai. Ini kita belum melihat narasi di dalamnya ya, ini baru melihat thumbnail atau judul. Ya, thumbnail itu yang pertama kali akan masuk ke beranda kita dan kemudian kita membacanya. Kemudian kalau judul, kalau kita play akun tersebut, maka dia akan selalu ada di situ ya. Nah, ini coba ini narasi hari ini. Ini rupanya narasi hari ini. Di sini ada gambar Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, kemudian siapa lagi nih? Ini ada tulisan seperti ini di thumbnailnya. Cecunguk berkedok ahli gitu. Jadi jadi tulisan cecunguk saja kita sudah geli ya, heran gitu. Relawan Prabowo ku kejar kau Rismon gitu. Jadi oh iya, untuk yang termul satu ini Mas Hersu, dia mengaku-ngaku bahwa yang mempersoalkan Gus atau yang mempersoalkan Jokowi itu artinya itu menentang pemerintah. Jokowi masih jadi pemerintah, masih jadi pejabat, kan tidak. Ini yang dipersoalkan adalah kasus dugaan korupsinya. Berarti begitu. Jadi, Pak Purbaya juga menentang pemerintah ya, kan dia menolak untuk bayar Iya utangnya. betul. Jadi ini hanya untuk membalikkan gitu ya, supaya isu ini berbelok begitu dan membuat framing bahwa kita kalau berani menentang Jokowi artinya menentang pemerintah gitu kan. Nah ini coba saya lihat dia seperti itu. Akhirnya mau diar kalian Polda tetapkan tersangka katanya. Tetapkan tersangka berarti ada gambar Rismon, Dr. Tifa, Roy begitu. Memang sudah ada penetapan tersangka yang itu udah. Nggak ada Mas Hersu. Jadi yang bikin hoax apa begitu kan. Okay. Dan penetapan tersangka itu begitu ya, atau untuk mengundang para aktivis ini, Roy Suryo CS ini, saya rasa justru itu yang mereka tunggu begitu kan, kesaksian mereka didengar apa dan sebagainya begitu. Tapi untuk penetapan tersangka ya, saya rasa kepolisian juga saat ini tidak akan berani sembarangan menetapkan seperti itu, mengingat mereka ini memiliki banyak sekali bukti. Dan kemudian yang berikutnya coba ya kita lihat beberapa. Teman-teman nanti bisa menilainya apakah ini hoax atau tidak. Nah, kemudian ada gambar Agus Pambagio, terus kemudian ada gambar Mahfud MD, ada fotonya Manusia Merdeka Bang Said Didu dan juga ada foto Jokowi di thumbnail. Kemudian ditulis di situ jadi bahan ketawaan gitu. Karena di situ Jokowinya ketawa. Jokowi ditertawakan 3 orang tadi itu bukan? Bukan. Oh, yang jadi bahan ketawaan itu Agus Pambagio TS begitu ya. Sementara Jokowinya tertawa di situ gambarnya. Jadi artinya Jokowi yang tertawa. Salah dong. Bahan tertawaan itu kan berarti banyak orang yang menertawakan kan. Kalau cuma Jokowi yang tertawa. Iya, ini tertawakan cuma satu ya. Iya, ditertawakan Jokowi kalau itu. Kalau di bahan tertawaan itu banyak orang. Makanya saya pikir tadi Jokowi ditertawakan Said Didu, ditertawakan Agus Pambagio gitu tadi saya pikir. Iya, maklum Mas Hersu. Ini kan cara bernalarnya berbeda dengan Mas Hersu. Kemudian di sini ada tulisan mereka orang pintar tapi picik pandangan. Betapa sulitnya menjelaskan kaum keledung. Nah, dan sebagainya. Nggak tahu saya juga nggak tahu ini keledung apa maksudnya. Kalau ambil beberapa huruf di depannya mungkin maksudnya keledai mungkin ya. Maksudnya dungu atau tapi keledung kali ya, keledai dungu. Oh iya, keledai dungu mungkin. Ya, padahal yang suka sering dibilangin dungu-dungu Lebung Rocky itu mereka kan gitu. Mereka, iya. Jadi kalau dibalikin dengan narasi yang sama, nggak nggak kreatif itu artinya. Dan yang berikutnya nih ya, saya cepat saja. Madam Louis ungkap nama besar tokoh bangsa di balik ijazah palsu. Ada karma besar 2 bulan ke depan. Ini wawancara dengan peramal, Mas Hersu. Dengan peramal. Oh ya, Agri Fanani ini ada subscribernya ada 608K, berarti 608.000, lumayan ya. Dan uploadnya sudah 3.200 video, tapi kadang-kadang saja dia mendapatkan views itu ratusan ribu, lebih banyak ya memang hanya beberapa puluh ribu saja. Kemudian yang berikutnya, Andi Aswan diancam pembunuhan gara-gara hal sepele. Andi Aswan mendapat ancaman 3 kali mau dibunuh karena melawan Roy Suryo CS. Ini overclaim saya rasa. Buktinya pun mana? Bukan overclaim kalau ini. Bukan, Mbak. Halu ini. Ya.
lebih parah ya. Biasanya kayak gini nih kan kita bisa apa namanya play victim ya. Misalnya seseorang ini sudah banyak kejadian. Saya tidak tahu kejadian ini terjadi pada Andi Aswan atau tidak, tapi pada beberapa kejadian itu meminta temannya atau orang yang dikenal untuk mengancam pembunuhan. Tentunya nggak betulan bawa pistol atau bawa pisau kemudian berhadapan gitu face to face gitu, tapi berupa ancaman lewat medsos itu bisa terjadi Mas Hersu, yang kemudian dia wah saya diancam dibunuh begitu kan, play victim. Nah kemudian yang berikutnya ini seperti ini misalnya, Diana bersaksi melihat celana Tifa basah. Ini judulnya Ini kreatif. pas musim hujan ya benar juga sih Mbak, nggak salah ini kan sekarang lagi musim hujan Iya pasti ya, celananya tapi basah. ini menghasilkan views yang tinggi yaitu 272.000 Hmm. views begitu, dan Diana ini yang ketika itu mengancam akan hanya memakai bikini begitu Mas Oh Erso itu. ke Mabes Polri. Iya itu namanya Diana ya, karena ini ada wajahnya di sini berarti dia Hmm. namanya itu. Dan kemudian di situ ada wajah ada gambar Dokter Tifa, Roy Suryo Kelihatan begitu. celananya basah juga gitu, enggak? Enggak. Tentu saja tidak. Dan Oke. saya rasa ini kalau sampai Diana bersaksi melihat celana Tifa basah, model mereka seperti ini, kalau betul itu terjadi, pasti langsung ambil kamera dan foto jepret. Jadi ada bukti begitu. Dan Ya. di sini tidak ada fotonya, tidak ada gambarnya, ya ini betul Nah, atau tidak mungkin itu Diana hoax. menyuruh kalau nggak mau basah, makanya kayak saya, diemunya nggak usah pakai celana, nggak usah pakai baju. Iya ya, dan kalau hanya memakai apa namanya bra dan juga celana dalam basah pun nggak gitu kelihatan ya Mas Ya, Hersi. iya. Dan yang terakhir ini, seperti misalnya seperti ini, Ketua MK ilegal, Ketua MK Soehartoyo simpan rapat bangkai busuk, mereka diam saja. Ada apa? Ini nggak tahu masalahnya soal apa. Ini hanya thumbnailnya mereka seperti itu. Ketua MK selama ini ternyata ilegal, tidak sah dan membohongi publik. Kira-kira itu hoax atau tidak? Silakan teman-teman sendiri yang menilai. Jadi orang-orang seperti ini yang diajak oleh Jokowi untuk berdiskusi dan membela dirinya, saya memang melihat selama ini apa ya keahlian mereka, begitu keahlian mereka. Kalau nggak melakukan ini mereka itu hidup dari mana dan sebagainya begitu. Dan ini tidak sendiri ya, karena YouTube Nusantara itu kan banyak Mas Ersu. Dan backgroundnya juga kita tidak tahu ya. Ujuk-ujuk ada juga yang tadinya mengkonten soal lain, mungkin kurang nendang kontennya, kemudian berubah menjadi konten menjadi salah satu dari YouTuber Nusantara ini. Nah, kemudian yang berikutnya siapa? Yang berikutnya hari ini yang datang ke sana itu Andi Aswan sendiri. Dan dia juga secara terus terang mengatakan bahwa berdiskusi dengan Jokowi, dan ini judulnya di Solo Times, ini akun yang embedded kepada Jokowi, yang tiap hari ada di lokasi di rumah Jokowi dan memberitakan soal Jokowi begitu. Ini judulnya seperti ini. Waketum Joman Andi Aswan sowan ke Jokowi, bahas WUS hingga kekicruhan Roy Suryo CS. Kekicruhan ini apa ya? Nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di KBBI, online pun dicari pasti nggak ada ini. Dan seperti permintaan Mas Hersu tadi, kita bacakan ya Mas Hersu, ini komentar dari akun Solo Times itu. Sapi dipegang talinya, kalau orang dipegang omongannya. Pak Jokowi katanya mau nunjukin ijazah di pengadilan, tapi kok takut. Wahai Andi Aswan, saya orang Sulawesi. Kalau saudara membela Jokowi, tunjukkan ijazah yang asli ke publik supaya permasalahan selesai. Tapi kalau Andi Aswan cuma ngomong doang, penuh dengan narasi, banyak omong-omong. Ya ini 50-50 saya rasa sih biasanya kalau ada di akun yang embedded Jokowi, kalau dulu memuja-muja terus, kalau sekarang sudah mulai banyak yang mengkritik, bahkan lebih dari 50%. Andi Aswan suruh dulu belajar bahasa Inggris supaya tidak buat malu lagi. Ini mungkin ada kejadian yang dia salah dalam berbahasa Inggris ya. Bilang 6 bulan, mana 6 bulannya? 6 month, course fee. Ini artinya ada biaya kursus. Aku, ya. You, kamu. Kursus, ya. Fee, biaya. Oke. 6 month, bulan. Where the 6 month? Oke, it's time for Valdo sekarang ya. Silakan. Ingin melengkapi dulu. Ternak disuruh balik ke kandang sama peternaknya Pak Jokowi ya. Waktu akhir bulan, neko njuk belonjo, cuman pro projo termul pro kumpul njuk
aduh nggak ngerti ini mungkin bahasa bahasa Jawa atau bahasa Solo. Jadi menarik Mas Hersu bahwa apa namanya kepanikan dari pihak Jokowi bagaimana setiap hari datang orang yang kemudian membuat narasi-narasi, konten-konten yang menuduh hoax tapi dia sendiri membuat hoax. Ini soal WUS ini saya rasa lebih panik lagi daripada yang soal ijazah. Walaupun soal ijazah itu juga mereka makin terpojok begitu. Dan seperti Gibran misalnya tidak pernah berbicara soal mengatakan begitu ya, klaim bahwa ijazah aslinya itu asli begitu, yang maksudnya yang SMA dia memiliki persyaratan untuk mendapatkan kesetaraan, tidak pernah berbicara soal itu lagi kan. Tapi apa ya ininya ya penyebabnya ya kalau panik ya? Oh, Anda belum bacain kan ya? Kalau soal narasi soal Hasan Nasbi apa Mbak soal yang dia sampaikan apa ya? Masa dia sekelas sama YouTuber Nusantara kan nggak mungkin lah. Iya, secara dia pernah diangkat Jokowi begitu ya sebagai kepala Presidential Communication Office gitu ya. Nah, di sini dia narasinya Mas Hersu seperti ini. Di situ ada foto dari WUS, orang hendak masuk WUS, dan kemudian foto yang berikutnya, nanti foto yang berikutnya saya spill. Ini ada di akunnya Hasan Nasbi dan dia menulis seperti ini sebagai pengantar. Saya sih bersyukur banget ada kereta ini, ada gambar WUS-nya, bisa berangkat mepet-mepet dan tetap dijamin sampai di Bandung tepat waktu sebelum acara dimulai. Anda gimana? Bagian yang bersyukur atau bagian yang kumur-kumur begitu? Dia kan senang memakai rima-rima seperti ini, mirip kayak Denny J.A. Nah, kemudian yang foto keduanya itu adalah bagaimana Hasan Nasbi beserta dengan 4 temannya, jadi berlima itu ada di dalam bus. Ini apa nggak mengungkap ini sendiri ya? Mengungkap karena kan mereka selalu menarasikan WUS itu dalam sehari saja ada sekitar 16.000, 17.000 penumpang. Kenapa kosong ya ini tempat duduk? Kenapa kosong? Ini hampir sama dengan video viral yang diunggah oleh seorang netizen yang kalau itu sendirian 3 orang ya di yang waktu itu. 3 orang, betul. Dia berpergian sendirian, sementara masih ada 2 orang lain begitu yang ada di dalam satu gerbong itu. Satu gerbong saya lupa Mas Hersu, ada berapa puluh seat gitu ya untuk satu gerbong bus itu, yang artinya hanya seperberapanya begitu dari ketersediaan kursi. Nah ini Hasan Nasbi juga bagaimana kursi-kursi di belakang itu kosong, dan tentu saja ini saya rasa ini teman-temannya begitu ya, karena terlihat semuanya menatap kamera begitu, cheers begitu kan. Ini justru memperlihatkan betapa ya WUS itu diperlukan oleh kaum tertentu kan. Selama ini pengamat juga mengatakan ini untuk menengah ke atas itu, ini tidak ada investasi sosial di situ begitu, karena kalau investasi sosial itu untuk menengah ke bawah yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka ini begitu. Nah, di sini kemudian komentar-komentarnya itu ada 11.200. Mungkin sekarang sudah bertambah karena ini saya melihat sekarang ya. Ada 11.200 itu komen loh Mas Ensu. Tapi yang like hanya 2.746. Biasanya ini terbalik. Kalau like itu ada misalnya belasan ribu, maka yang komen itu bisa ratusan, bisa juga ribuan. Jadi kalau ini yang komen jauh lebih banyak, ini something wrong gitu. Nah, dan apa itu komen-komennya tuh? Ya, komen-komennya seperti ini Mas Hersu. Kepala Badan Komunikasi kayak gini kontennya. Hidup Purbaya. Sekarang apapun yang diomongkan oleh si Hasan Nasbi ini orang mengaitkan dengan Purbaya, heran saya. Mungkin karena konten dia yang sebelumnya itu. Kemudian yang berikutnya seperti ini. Ya sudah sono beli terus tiketnya sampai lunas utangnya. Ini cerdas banget ya karena mendapatkan balasan banyak sekali dari netizen yang lain, dan namanya Budi Ari ini yang berkomentar. Setuju. Ini yang menjawab seperti ini. Setuju, biar termul aja yang pakai kereta itu, khusus mereka saja. Hahaha, comment of the day. Oh, sama nih, saya juga menyukai komen ini. Ini menjadi comment of the day. Kata pengamat, sampai kiamat pun nggak akan untung. Ini Faisal Basri yang ngomong. Apalagi bolak-balik naik bus, sampai semiliar kali pun nggak akan lunas. Yang lain tertawa. Kemudian ada juga mengatakan, gue kemarin naik cuma 3 orang penumpang di gerbong gue. Ini sama, ini mirip sama yang pengakuan yang videonya viral. Nanti malam-malam terdengar suara-suara ketawa-ketawa yang nggak jelas gitu kalau malam hari.
Iya, terus kemudian yang lainnya mengatakan, masih jadi misteri. Kenapa masih ada orang yang bisa hidup dari menjilat tanpa peduli hujatan orang lain? Dari kritik yang Anda buat, sepertinya Anda salah. Anda adalah bagian yang berkumur-kumur dan tidak dimuntahkan lagi. Jadi Apalagi. kumur-kumur terus ditelan gitu ya. Iya. Ya. Ceritanya lagi bantu cicil utang junjungan lu ngap. Nah, Bang, ngap itu Bang Oh, ya. ngap itu Ceritanya lagi Bang. bantu cicil utang junjungan lu Bang gitu. Bagian yang bersyukur atau bagian yang jilat-jilat? Kepala, ini lain lagi. Wah, Mas, ini ribuan loh Mas Ersu yang komentar begitu. Ini jarang banget yang seperti ini. Dan kemudian yang lain lagi misalnya, perlu Bapak ingat, Bapak itu pejabat publik dan sudah semestinya Bapak itu dikritik oleh masyarakat di depan umum. Karena memang faktanya kinerja Anda belum kelihatan. Wah, Masa serius kinerja ini. yang belum Komentar. kelihatan? Ya, Terus? masa kinerja yang belum kelihatan mau dikasih positif komen? Anda itu dibayar pakai uang rakyat dan sudah berapa tahun, tapi kinerja Anda untuk rakyat apa gitu loh? Menghabiskan anggaran kah gitu? Ya, sebenarnya bukan berapa tahunnya, karena dia baru menjabat, ya mungkin sekitar setahun lah ya, karena dia diangkat bulan Agustus tahun 2024 kalau tidak salah, sebagai kepala PCO itu dengan nomenklatur baru. Dia kritik Purbaya karena gaya koboinya Pak Purbaya. Dia dipecat Prabowo dari Jubir. Banyak sekali mengatakan itu dan menyarankan kepada Hasan Asbi supaya konsentrasi dengan jabatan yang sekarang. Digaji banyak, digaji tinggi gitu. Sangat tinggi. Juga sangat tinggi karena dia bukan juga di anak perusahaan ya, tapi Ya, di betul-betul Pertamina, Mbak, ya. Kalau di kemarin-kemarin kan yang sebelum dipotong tantième ini kita 9 miliaran loh itu kalau per bulannya. Iya. Jadi jangan kaget-kaget tinggi itu sekali. datanya loh ya. Itu sebelum dipotong tantième dan kita nggak tahu apakah tantième sudah mulai dipotong atau belum, kan kita nggak tahu juga itu. Iya, betul. Dan ini Hasan Nasbi ini dari itu juga ada satu lagi Mas Hestu unggahannya itu ya, yang kemudian menjadi apa ya bahan untuk berita bahkan oleh media-media nasional, yaitu ketika dia mengatakan dia membuat posternya atau thumbnailnya seperti ini ada di thread. Dia menyinggung soal bahwa lebih baik mabuk alkohol daripada mabuk tepuk tangan. Tentu saja ini menyinggung kepada Purbaya lah. Selain yang kemarin gitu, ini postingan tentang Purbaya. Coba saya baca ya Mas Hersu. Pejabat publik itu harus berpijak pada kebenaran objektif, kebenaran yang bisa disanggah, tapi lewat adu argumentasi. Celaka besar kalau berpijak pada kebenaran versi tepuk tangan. Apalagi tepuk tangan dari orang-orang yang ingin melihat pemerintahan lemah dan penuh keributan. Mabuk alkohol masih mungkin untuk dicarikan penawarnya, sehingga bisa segera sadar. Tapi mabuk tepuk tangan itu sulit dicarikan obatnya. Makin lama, makin tak terobati. Ini pelengkap sarapan pagi saya. Beberapa nalar yang terombang-ambing di antara khayalan dan kenyataan. Pernyataan-pernyataan yang bercerai dan terlepas dari logika. Seperti suara nyanyian yang sudah beda alam dengan musik yang menggiringnya. Ini jelas menyindir kepada Purbaya. Begitu. Lebih baik Pak Purbaya mabuk alkohol katanya Pak. Bilangin ke istrinya Pak biar dimarahin. Jadi Oke. Iya, Mas Ensu, nanti dulu. Komentarnya nih ya. Tombol dukung Pak Purbaya. Ini padahal ada di komen ya. Bukan Hasan Nasbinya sendiri, tapi yang mendukung itu yang like dari pernyataan tombol dukung Pak Purbaya ada 21.448. Banyak amat. Iya, luar biasa ya Pak Purbaya ini pembelanya di dunia maya. Kemudian like yang dukung Pak Purba. Ini lain lagi nih akunnya yang mengatakan itu ada 16.767. Ada lagi yang seperti ini. Ini menarik. Katanya kritik di ruang tertutup, Pak. Itu DM IG termasuk kritik di ruang tertutup buat Bapak loh. Kok malah di open? Jadi gimana? Mau ruang tertutup apa terbuka nih? Ini cerdas banget, karena setelah saya lihat ini apa maksudnya gitu, ternyata karena Hasan Nasbi ini membuka DM yang mungkin banyak sekali ya, DM itu direct message, Mas Hersu, yaitu komunikasi tertutup yang kalau kita tidak ingin dilihat oleh netizen lainnya, maka kita kemudian memberikan pesan itu lewat DM. Dan kemudian ternyata ini malah di screenshot oleh Hasan Nasbi dan diungkap. Itu siapa yang nge-DM itu? Jadi yang nge-DM banyak sekali Mas Hersu. Jadi saya bacakan satu lagi ya, ini
masih di unggahan yang sama, satu lagi nanti saya carikan DM-nya. Gini ya Hasan Nasbi, ini yang menulis namanya Laskar. Gini ya Hasan Nasbi, kita lihat background pendidikan. Anda itu hanya lulusan FISIP UI. Oh, oke. Ya. Yang mana Oke. opini, ya, yang mana opini dan bacotanmu tergantung siapa yang membayarmu. Saya bukan fans Pak Purbaya, tapi saya tahu beliau S1 di Teknik ITB. Dan saya juga anak teknik di Universitas Teknik Negeri Bauman, Moskow, Rusia. Anak teknik itu dari semester 1 itu sudah dididik untuk selalu berbicara dengan data, grafik, dan fakta, bukan opini, bukan dengan opini pribadi, nggak bermutu kayak Anda. Jadi yang terakhir, bukan dengan opini pribadi, nggak bermutu kayak Anda, katanya. Dan ini banyak sekali yang mendukung. Ajak ngomong pakai bahasa Rusia, Pak, katanya. Ini sebagai bukan orang teknik, kita jadi tersinggung juga nggak nih? Saya bukan orang teknik, tapi saya orang IPA. Ya lumayan lah kalau berbicara itu soal data. Tapi memang sih, opini ini kan berdasarkan penalaran pribadi, berdasarkan sebetulnya dua-duanya penting ya. Tapi ketika orang terlalu membesarkan opini, maka kemudian data itu tidak terungkap. Dan seringkali opini itu untuk membiaskan data, dia tidak berhasil mengemukakan data sehingga dia berpijak kepada opini. Misalnya Hasan Nasbi ini pandai, seperti yang dia berusaha munculkan, berusaha supaya orang, dia membuat framing terhadap diri sendiri supaya terlihat pandai. Tapi data-datanya gitu, dari lihat data-data seperti misalnya soal Gibran, dia hindari untuk berbicara Mas Hersu, karena data apa yang dia bisa tampilkan soal Gibran gitu. Ya, jadi sejauh ini itulah yang bisa kita lihat dari Hasan Nasbi. Silakan melihat sendiri DM dan sebagainya di akunnya dia. Oke, Mbak Agi, ya DM-nya biar dibaca. Saya sepakat untuk itu. Dan kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Saya Rusbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.